Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak hebat. Pada kesempatan ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.1. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak video ini diharapkan siswa dapat yang pertama, menentukan struktur pidato persuasif dengan tepat. Yang kedua, menentukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan tepat. Oke, langsung saja kita ikuti penjelasan materinya. Ada 3 struktur teks pidato persuasi. Yang pertama, pernyataan posisi, berupa pendapat atau sudut pandang penulis. Yang kedua, rangkaian argumen, berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan yang logis untuk meyakinkan pendengar atau audien. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi, berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan pembaca. Mari kita perhatikan contoh teks pidato persuasi berikut ini. Setelah mengetahui struktur teks pidato persuasif, kita lanjutkan ke materi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, penggunaan kata depan. Apakah kata depan itu? Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, virus yang diduga berasal dari Cina, provinsi Wuhan ini meresahkan warga dunia karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua, penggunaan kata emotif. Apakah kata emotif itu? Kata emotif ini merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh dan bermakna konotasi. Contohnya kata emotif kagum, senang, ragu, harap, dan masih banyak lagi. Contoh penggunaan kata emotif. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Kata tidak peduli termasuk contoh kata emotif karena dapat membangkitkan perasaan pendengar. Yang ketiga, penggunaan kalimat aktif. Apakah kalimat aktif itu? Kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contoh kalimat aktif. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang virus corona COVID-19 yang sedang marak sebagai renungan saudara-saudaraku semua. Dari contoh ini bahwa subjeknya melakukan suatu tindakan atau kegiatan yaitu membahas. Yang keempat, penggunaan kata sapaan. Apakah kata sapaan itu? Kata sapaan sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato. Biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, kemudian jabatan yang paling bawah.
Contoh, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Yang kelima, penggunaan kalimat persuasif. Apakah kalimat persuasif itu? Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing karena kita tidak tahu virus tersebut lebih jelasnya seperti apa. Nah, dari contoh kalimat ini bahwa marilah merupakan kata persuasif. Yang keenam, penggunaan kosakata ilmiah. Apakah kosakata ilmiah itu? Kosakata ilmiah, bidang ilmu atau istilah merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Contohnya, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang virus corona COVID-19 yang sedang marak belakangan ini. Yang termasuk kosakata ilmiah adalah corona COVID-19. Yang ketujuh, penggunaan kata sinonim. Apakah kata sinonim itu? Sinonim adalah persamaan makna kata. Contohnya, korban wabah virus corona COVID-19 banyak yang meninggal, juga binatang piaraannya mati mengenaskan. Di sini kata meninggal dengan mati memiliki makna yang sama. Yang kedelapan, penggunaan kata antonim. Apakah kata antonim itu? Antonim adalah bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Contohnya, berasal dari hewan kelelawar dan ular, namun masih banyak pro kontra tentang ini. Semisal dari Indonesia di daerah Minahasa. Kata pro kontra merupakan kata antonim. Yang kesembilan, penggunaan kata benda abstrak. Apakah kata benda abstrak itu? Kata benda abstrak merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya, atau sebuah kata benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh kata benda abstrak, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta keindahan yang layak dan sejahtera. Kata kebersihan merupakan kata benda abstrak. Nah, itu tadi penjelasan tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Kalian sudah paham bukan? Sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like pada channel ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.